Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah kelas 11. Masih dalam tema yang sama, yaitu mengenai pergerakan nasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Berbicara tentang pemuda, pemuda ini merupakan agent of change bagi suatu bangsa. Ini terbukti dari berbagai catatan-catatan sejarah bangsa kita tentang kiprah yang digoreskan oleh para pemuda terbaik bangsa kita. Jika kita amati perjuangan bangsa kita, maka kita akan melihat andil dari para pemuda yang menjadi roda penggerak perjuangan bangsa. Nah, terkait dengan hal tersebut, salah satu peran yang nyata yang turut membawa perubahan bagi bangsa Indonesia adalah adanya peran pemuda pada masa pergerakan nasional. Gagasan peleburan atau koalisi antara partai-partai atau organisasi-organisasi kepemudaan pada masa pergerakan nasional semakin lama semakin dirasa perlu dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat itu. Gejala kegelisahan ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pemuda yang bersifat nasional dan langsung memasuki gelanggang politik. Apa saja organisasinya? Ada PPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia dan juga Pemuda Indonesia. Lalu bagaimana ya proses terbentuknya kedua organisasi ini? Kedua organisasi tersebut mulai meninggalkan organisasi kedaerahan dan ingin mempersatukan para pemuda dari berbagai daerah untuk berkumpul dalam satu wadah dengan satu semangat dan cita-cita yang sama. Nah, PPPI didirikan di Jakarta tahun 1926. Didirikan oleh 4 mahasiswa Stovia dan Rehoudeschool. PPPI ini beranggotakan pelajar-pelajar yang beraliran nasionalis. Tujuan dari organisasi ini adalah menggalang persatuan dari seluruh organisasi pemuda untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah Belanda. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sifat kedaerahan tentu harus dihilangkan. Tidak boleh lagi mementingkan kepentingan daerah asal dan juga kepentingan pribadi. Yang harus diutamakan adalah urusan Indonesia secara keseluruhan. Sebab, jika masih mementingkan kepentingan daerah asal, hal tersebut akan melemahkan persatuan dan kesatuan di antara pemuda. Nah, selain PPPI, ada juga Organisasi Pemuda Indonesia. Organisasi ini didirikan di Bandung pada 20 Februari 1927 oleh para pemuda terpelajar yang pernah belajar di luar negeri ataupun bekas anggota Perhimpunan Indonesia. Tentu teman-teman masih ingat ya mengenai organisasi Perhimpunan Indonesia, organisasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tokoh-tokoh yang ada pada organisasi Pemuda Indonesia ini diantaranya ada Sugiono, Yusuf Padi, Suwaji, Muhammad Tamsil, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut pernah mendapat pendidikan baik itu di Indonesia maupun di Belanda. Tujuannya adalah untuk memperluas dan memperkuat ide persatuan nasional bagi bangsa Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha-usaha seperti mendirikan organisasi kepanduan, mengadakan kerjasama dengan organisasi pemuda lain, memajukan olahraga, menerbitkan majalah, menyelenggarakan pertemuan, menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia, menyelenggarakan kursus keterampilan, dan yang lain-lainnya. Kita telah membahas teman-teman bagaimana kiprah para pemuda di masa pergerakan nasional. Dari sini kita dapat mengetahui begitu besar peran pemuda dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Pemuda jadi garda terdepan bagi bangsa Indonesia. Keyakinan akan mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka membuat pemuda-pemuda tersebut kemudian
melakukan yang namanya Kongres Pemuda. Seperti apa Kongres Pemuda tersebut? Nah, Pemuda di Indonesia dan juga PPPI adalah dua organisasi yang sangat aktif untuk mencapai cita-cita persatuan di kalangan pemuda. Geliat serta semangat mereka semakin memuncak setelah kedua organisasi tersebut mempelopori diadakannya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda yang pertama dilakukan pada 30 April sampai 2 Mei 1926, tepatnya dilakukan di Jakarta. Dihadiri oleh wakil-wakil dari Young Java, Young Islamitan Bond, Young Sumatranan Bond, kemudian Young Ambon, Young Batak, Sekarukun, Studeren de Minahasers, dan juga pemuda Teosofi. Nah, dalam Kongres Pemuda ditekankan pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda dalam suatu wadah tunggal untuk mencapai Indonesia merdeka. Pengundang kongres ini adalah satu panitia yang terdiri dari pengurus pemuda dan pemimpinnya, yaitu M. Tabrani yang merupakan wartawan serta penggagas Sumpah Pemuda. Tujuan Kongres Pemuda pertama adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk badan sentral dengan maksud memajukan persatuan dan kesatuan kebangsaan serta menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Selama Kongres Pemuda pertama, terdapat lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh yang menyampaikan pidato-pidatonya. Organisasi yang turut menyampaikan pidatonya adalah perwakilan dari organisasi PPPI yang menyampaikan pidato berjudul Indonesia Bersatu. Nah, saat itu disampaikan bahwa pemuda harus memperkuat rasa persatuan dengan mengesampingkan kepentingan golongan, agama, dan daerah supaya pemuda dapat berperan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Raya. Pemuda-pemuda harus dapat menjauhkan diri dari kepentingan golongan dan juga kepentingan dirinya sendiri. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan kedudukan perempuan dalam pergaulan hidup Islam dan juga dibicarakan permasalahan mengenai poligami. Menurut kalian, pidato PPPI ini masih relevan tidak untuk kondisi bangsa Indonesia pada hari ini? Selain perwakilan dari organisasi PPPI, ada pula tokoh yaitu Muhammad Yamin yang juga menyampaikan pidatonya. Ia membicarakan tentang pengembangan kebahasaan dan kesusastraan di kemudian hari. Ia berharap kelak bahasa Melayu akan menjadi bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Meskipun dalam menyampaikan pidato tersebut Muhammad Yamin masih terpaksa menggunakan bahasa Belanda karena pada saat itu banyak pemuda kita yang belum mahir dan bisa berbahasa Melayu. Nah, apa sih poin utama yang dihasilkan dari Kongres Pemuda pertama ini? Yang pertama adalah mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Yang kedua, adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat, sifat kedaerahan yang kolot, dan sebagainya. Selain itu, dibahas juga tentang kewajiban agama dalam pergerakan kebangsaan yang berisi anjuran toleransi kepada agama lain. Inilah fondasi negara kita yang harus diperjuangkan dan kita banggakan. Hasil dari Kongres Pemuda pertama adalah telah menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia. Selain Kongres Pemuda pertama, ada pula Kongres Pemuda kedua loh teman-teman. Puncak perjuangan para pemuda pada masa pergerakan nasional terjadi pada saat Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua dilakukan 2 tahun kemudian. Mohon maaf ya, ada kesalahan ketik, harusnya itu terjadi pada 27
hingga 28 Oktober tahun 1928. Dihadiri dari perwakilan-perwakilan perkumpulan pemuda seperti Pemuda Sumatera, Yong Batasebon, Pemuda Kaum Betawi, Yong Java, Yong Islami Tenbon, Yong Ambon, Yong Celebes, dan Sekarukun. Kongres kedua ini dilaksanakan 2 hari. Persidangan tersebut dilakukan 3 kali yang membahas pertama Persatuan dan Kesatuan Indonesia, kedua membahas tentang pendidikan, dan yang ketiga membahas tentang pergerakan kepanduan. Lalu apa hasil dari Kongres Pemuda kedua ini? Kongres kedua ini berhasil mengambil keputusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Masih ingat apa isi dari Sumpah Pemuda? Yuk kita baca bersama-sama isi dari Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Isi dari Sumpah Pemuda ini langsung dibacakan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan adanya Sumpah Pemuda tersebut, perkumpulan-perkumpulan pemuda yang hadir pada saat itu berkewajiban menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda kepada masyarakat Indonesia. Selain Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua juga menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia yang merupakan ciptaan dari W.R. Supratman. Selain itu, juga bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Sumpah Pemuda menggambarkan bahwa para pemuda di Indonesia sudah bersatu menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaannya. Lalu, apa sih arti penting dari Sumpah Pemuda? Sesuai dengan namanya, Sumpah Pemuda itu dirancang oleh pemuda-pemuda terbaik pada masa pergerakan nasional. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka sadar untuk membangun bangsa Indonesia yang majemuk harus diikuti dengan semangat nasionalisme. Sebuah tekad untuk membulatkan dan menjunjung tinggi harkat serta martabat hidup rakyat asli Indonesia. Keinginan kuat inilah yang kemudian jadi komitmen dari perjuangan rakyat Indonesia sehingga sukses meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita sudah mempelajari bagaimana semangat nasionalisme sudah digaungkan oleh pemuda-pemuda terbaik pada masa pergerakan nasional, dan semangat nasionalisme semakin tumbuh dan juga berkembang dengan baik dengan adanya Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai para generasi penerus bangsa untuk menghayati di balik peristiwa bersejarah ini, teman-teman. Persatuan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai ya teman-teman, tapi jika ada kemauan, maka pasti akan ada jalan. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan dengan peran para pemuda, bagaimana usaha para pemuda di masa lalu untuk memperjuangkan kemerdekaan lewat nasionalisme, lalu coba kalian renungkan bagaimana cara kalian menghayati Sumpah Pemuda yang telah dilakukan oleh para pemuda tersebut. Kira-kira apa sih yang ingin atau yang akan kalian lakukan sebagai agent of change dalam memajukan bangsa Indonesia? Nah, buatlah
atau jawablah pertanyaan tersebut dalam bentuk boleh poster, boleh slogan, ataupun tulisan di kertas maupun kanva atau sejenisnya, seperti contoh yang bisa teman-teman lihat. Jadi coba Kak teman-teman renungkan bagaimana teman-teman menghayati mengenai Sumpah Pemuda yang sudah dihasilkan sebagai bentuk perjuangan dari para pemuda bangsa Indonesia di masa pergerakan nasional untuk dapat meraih mewujudkan nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Lalu apa pula sih yang ingin teman-teman lakukan sebagai pemuda yang juga sebagai agent of change dalam mengambil peran memajukan bangsa Indonesia? Boleh kalian wujudkan ide tersebut atau keinginan kalian atau penghayatan kalian lewat poster, lewat slogan, lewat gambar maupun lewat tulisan di kertas HVS, kertas bergambar, kertas berwarna, maupun melalui Canva atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa teman-teman gunakan sekreatif kalian untuk menunjukkan bagaimana peran kalian sebagai pemuda bangsa Indonesia dalam memajukan bangsa kita. Nah, Ibu kasih waktu sekitar 1 minggu depan kalian kumpulkan dengan menguploadnya dalam sekolah. Perhatikan ya tenggat waktu atau deadline yang terdapat pada sekolahnya. Nah, mungkin sekian saja materi kita mengenai Sumpah Pemuda yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan makna tersendiri bagi kehidupan kita sebagai pemuda penerus bangsa, bagaimana kita memandang perjuangan para pemuda-pemuda pada masa pergerakan, bagaimana kita dapat menyikapi, dapat bersikap sebagai pemuda untuk dapat berperan pula dalam mengembangkan bangsa Indonesia. Nah, terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat, tetap di rumah aja, tetap jaga jarak, stay safe and healthy semuanya. Terima kasih.